pagi saudara, salam sejahtera untuk kita semua. Saya terus mendorong kita tetap melakukan protokol kesehatan dan terus menjaga kesehatan serta kesegaran tubuh kita masing-masing. Devotion from Home kali ini berhubungan dengan kesegaran. Judulnya adalah Tetap Segar di Kala Sukar. Firman Tuhan terambil dari Ratapan, sebuah kitab yang ditulis oleh Nabi Yeremia berupa syair lagu kepada Israel, kepada kota Yerusalem yang saat itu sedang mengalami kesukaran, tetapi diakhiri dengan harapan akan masa depan dan doa untuk pemulihan. Saudara, bagian pada hari ini terambil dari pasal 3 ayat yang ke-19 sampai dengan 24. Demikian firman Tuhan. Ingatlah akan sengsaraku dan pengembaraanku, akan ipuh dan racun itu. Jiwaku selalu teringat akan hal itu dan tertekan atau dipres dalam diriku. Di sini Pratap mengalami depresi, sengsara, tidak memiliki rumah. Ya, ada rasa pahit di dalam. Dikatakan jiwaku selalu teringat, bukan hanya kadang-kadang tapi terus-menerus. Itu menekan di dalam diri daripada Pratap ini, daripada Nabi Yeremia ini. 19 dengan 20, ayat 21. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan, oleh sebab itu aku akan berharap. Berharap di sini itu artinya tidak menyangkal situasi yang ada. Situasinya masih sama, situasinya masih sulit, tetapi dia berharap. Itu berbicara mengenai masa depan, looking forward, melihat ke depan dengan harapan. Ayat 22. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya. Di sini penulis menyatakan harapannya kepada Tuhan dengan menyebut karakternya, bahwa kasih setia Tuhan itu tidak ada habis-habisnya, terus-menerus. His loyal kindness itu terus-menerus, never come to an end, tidak pernah berhenti, tidak pernah habis. Itulah karakter daripada kasih setia Tuhan. Dia berharap, dia melihat kepada hal itu, saudara. Lalu di ayat yang ke-23, selalu baru setiap pagi, besar kesetiaanmu. They are fresh every morning. Your faithfulness is abundant. Ya, kalau saya bayangkan kesegaran yang dari Tuhan itu seperti kayak makanan yang baru saja selesai dibuat. Rasanya beda dengan makanan yang dihangatkan baru tadi malam, dari tadi malam, saudara. Itu sangat berbeda. Itu setiap hari baru. Ya, Pratap katakan, atau yang menulis kitab Ratapan ini menulis bahwa kasih setia Tuhan itu baru setiap hari, fresh every morning. Bukan barang yang kemarin, bukan yang sama, tetapi itu stok yang baru, itu baru setiap hari. Ya, saya percaya kita akan disegarkan dan diberi kesempatan. Bukan hanya disegarkan, tapi yang namanya segar itu mendapatkan kesempatan baru, saudara. Mengenai kesempatan, saya teringat dengan Kejadian 8. Setelah air bah surut, ya, Tuhan berkata kepada Nuh bahwa dia tidak akan menghukum manusia seperti itu lagi. Di ayat yang ke-22 Kejadian 8. Selama bumi masih ada, tak akan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Dari ayat ini sebenarnya setiap hari ada kasih setia Tuhan yang segar, ya, dalam bentuk kesempatan untuk menabur dan bahkan menuai, saudara. Itu bagian kita, ada kesempatan. Segar itu berarti kita dapat melakukan sesuatu, bugar, aktif, action. Nah, tertulis musim dingin, musim kemarau. Nah, ini biasanya merupakan tantangan. Tapi itu sudah dikatakan akan terjadi, dan itu memang terjadi.
Artinya apa? Itu ada di bawah kuasanya Tuhan. Lebih jelas di dalam perjanjian baru bahwa action, tindakan kita setiap hari itu penting sekali untuk kita bekerja, untuk kita mengambil kesempatan yang ada. Kita disegarkan, tetapi kita terus bekerja. Kita disegarkan, tetapi kita melakukan juga. Bukan hanya segar. Untuk apa segar? Segar adalah kita untuk melakukan sesuatu. Kita dapat dan sanggup bekerja. Titus 3, ayat yang pertama. Ingatkanlah mereka, supaya mereka tunduk pada pemerintah dan orang-orang yang berkuasa, taat ya, dan siap untuk melakukan setiap pekerjaan yang baik. Jadi taat kepada pemerintah dan orang-orang yang berkuasa itu artinya kita jangan menyalahkan keadaan dengan setiap apa yang terjadi, saudara. Ya, tetapi apa? Siap, ya, taat dan siap melakukan pekerjaan yang baik. Jadi backgroundnya Paulus sedang menginstruksikan kepada Titus, ya, untuk jemaat di Kreta, untuk mereka bekerja, tidak malas, ambil kesempatan yang ada, tidak menunda-nunda waktu. Nah, ini lalu selanjutnya di ayat yang 8, ayat masih pasal yang sama. Perkataan ini benar dan aku mau supaya engkau dengan yakin menguatkannya, agar mereka yang sudah percaya kepada Allah sungguh-sungguh berusaha melakukan pekerjaan yang baik. Itulah yang baik dan berguna bagi manusia. Paulus menekankan, ya, dia katakan bahwa ini sangat urgent, insist, mendesak, ya, supaya Titus memberitahu kepada mereka, supaya jemaat itu sungguh-sungguh dan intent. Artinya apa? Mau dan memang berkehendak untuk melakukan pekerjaan baik. Itu hal yang baik dan yang berguna bagi manusia. Artinya apa? Di dalam kesukaran, seperti peratap tadi, ya, bukan dia mengatakan bahwa kasih Tuhan itu baru, segar setiap hari. Dia dalam masalah. Jadi seperti Paulus juga kepada jemaat di Kreta melalui Titus, tetap bekerja dalam segala situasi. Mari terus fokus, jangan terdistract, jangan terganggu, jangan lemah, jangan berhenti, tapi terus berusaha untuk bekerja. Ambil setiap kesempatan yang ada. Ini artinya, kembali ke Ratapan 3. Nah, ini ayat 24, saudara. Dikatakan Tuhan adalah bagianku. My portion is the Lord, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. I have said to myself, so I will put my hope in Him. Harapan kita itu bukan pepesan kosong. Harapan kita tidak gagal ketika harapan itu kita taruh kepada Tuhan. I put my hope in Him. Harapan kita pada Kristus. Dia ingin menegaskan bahwa harapan ini tidak sia-sia. Harapan kepada Allah yang hidup. Saya ingin sampaikan kepada saudara pada saat ini, di dalam setiap situasi apapun yang saudara hadapi, ya, orang bilang sedang di atas kah, sedang di bawah kah, ya, jangan berhenti, don't stop, terus lakukan apa yang sudah saudara lakukan, jangan putus asa, jangan berhenti, tetapi sebaliknya ambil kesempatan, siap dan taat untuk melakukan pekerjaan baik. Ambil, saudara, setiap hari ada kesegaran baru di dalam Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini Tuhan, aku berdoa buat umat-Mu, umat yang Engkau sudah tebus dengan darah-Mu sendiri. Tuhan, aku berdoa Engkau yang menguatkan di dalam setiap situasi pada saat ini yang tidak menentu. Tuhan, aku berdoa setiap orang melakukan pekerjaan baik. Setiap umat-Mu yang percaya, Tuhan, mereka tidak terganggu, mereka terus fokus, mereka terus melakukan dan mengambil setiap kesempatan yang ada. Tuhan, aku berdoa di dalam nama Yesus, Engkau yang membukakan, Tuhan, setiap pintu, setiap kesempatan, bahkan pintu-pintu surga, Tuhan, terbuka, turun, Tuhan, kesempatan atas kehidupan umat-Mu, Tuhan. Terima kasih, Tuhan, aku berdoa di dalam nama Yesus.
Biarlah melalui kesempatan yang ada, tindakan yang dilakukan oleh umat-Mu meninggikan Engkau, memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami ucap syukur berdoa. Amin. Saudara, selamat menikmati kesegarannya dan mengambil setiap kesempatan yang ada. Tuhan Yesus memberkati.